warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Apriani. Saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu, jurusan Manajemen, MPMT 1B01803. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi pengadaian. Jadi sebelum kita masuk ke materi, apa sih pengadaian itu? Jadi pengadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bukan bank di Indonesia yang mempunyai berbagai kegiatan untuk dapat membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Pengadaian juga merupakan salah satu dari perusahaan BUMN Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit untuk masyarakat berdasarkan hukum gadai. Selanjutnya itu tujuan pengadaian. Jadi yang pertama itu untuk dapat melaksanakan dan menunjang sebuah kebijakan dan suatu program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang mempunyai penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua itu untuk dapat mencegah timbulnya praktik ijon, pengadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang terakhir itu agar bisa menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Selanjutnya itu ada juga fungsi pengadaian. Yang pertama itu untuk dapat mengelola penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Yang kedua itu mengelola segala bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan juga pelatihan. Yang ketiga itu untuk dapat menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan bagi pengadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat itu untuk bisa mengelola organisasi dan tata cara pelaksanaan pengadaian. Yang terakhir itu untuk sebuah pengembangan dan pengawasan dalam pengelolaan pengadaian. Terus ada juga manfaat pengadaian. Yang pertama itu adalah manfaat bagi lembaga pengadaian. Nah, jadi di manfaat bagi lembaga pengadaian itu sendiri, yang pertama itu penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayar oleh pinjaman dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah, memenuhi misi pengadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Terus lembaga dari pengadaian yang dapat digunakan untuk dana pembangunan itu 55%, cadangan umumnya 20%, cadangan tujuannya 5%, dan dana sosial itu 20%. Terus yang kedua itu manfaat bagi nasabah pengadaian. Yang pertama itu nasabah dengan sangat cepat menerima dana segera dari lembaga pengadaian. Yang kedua, berdasarkan berbagai prosedur yang relatif lebih mudah dan sederhana. Yang kedua itu nasabah yang akan mendapatkan penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Terus nasabah yang akan mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Selanjutnya itu fasilitas pengadaian. Yang pertama itu untuk melayani suatu jasa penitipan dari barang yang digadaikan. Yang kedua itu memberikan suatu pinjaman setelah diserahkannya jaminan. Yang terakhir itu untuk dapat melayani jasa penaksiran barang jaminan. Peran pengadaian itu sendiri, yang pertama itu mencegah sebuah praktik ijon, adanya pengadaian gelap serta pinjaman yang tidak wajar. Yang kedua itu berperan dalam suatu pelaksanaan serta menunjang pelaksanaan sistem pembangunan nasional, umumnya penyaluran dana pembiayaan atau pinjaman dengan dasar hukum gadai. Terus yang terakhir itu penggunaan gadai bebas bunga terhadap gadai syariah mempunyai beberapa efek sebuah jaringan pengaman sosial sebab masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dan tak lagi dijerat dengan pinjaman pembiayaan bebas bunga. Selanjutnya itu visi dan misi pengadaian. Yang
pertama itu visi pengadaian menjadi the most valuable financial company atau perusahaan keuangan paling berharga di Indonesia dan juga sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Sedangkan misi pengadaian yang pertama itu memberikan suatu manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua itu membangun bisnis yang jauh lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk dapat menambah provisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. Yang ketiga itu terakhir itu memberikan service excellency dengan fokus nasabah melalui sebagai berikut. Yang pertama, bisnis proses yang jauh lebih sederhana dan digital. Yang kedua, teknologi informasi yang sangat handal dan mutakhir. Yang ketiga itu praktik manajemen risiko yang sangat kokoh. Yang keempat itu SDM yang profesional dan berbudaya pada kinerja yang baik. Terus selanjutnya itu ada jenis-jenis pengadaian. Yang pertama itu pengadaian konvensional. Pengadaian konvensional itu merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada para nasabah atas dasar hukum gadai. Kelebihan dari pengadaian konvensional ini, yang pertama itu pengadaian konvensional juga sudah tersebar luas di banyak tempat hingga desa-desa sehingga dapat mudah untuk dijangkau. Sedangkan kekurangan pengadaian konvensional, yang pertama itu menggunakan sebuah sistem bunga, yang kedua itu tarif jasa simpan relatif yang lebih besar, yang ketiga itu biaya administrasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengadaian syariah, yang keempat itu sisa uang dari berbagai hasil pelelangan barang diambil oleh lembaga pengadaian tersebut. Sedangkan yang terakhir itu pengadaian konvensional ini masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Yang kedua itu pengadaian syariah. Pengadaian syariah ini salah satu lembaga keuangan atau juga divisi dari forum pengadaian dengan memberikan sebuah pinjaman kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah yang pertama itu mudharabah, yakin suatu pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal. Musyarakah, salah satu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Terus ijarah, sebuah pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Ijarah waikinu, yakni beberapa pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari para pihak bank oleh pihak lain. Sedangkan kelebihan pengadaian syariah, yang pertama itu menggunakan sebuah sistem bagi hasil, yang kedua itu menggunakan sebuah sistem gadai syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Tarif yang ketiga itu tarif jasa simpan yang lebih sedikit, yaitu 0,8% per 10 hari dari taksiran. Yang terakhir itu biaya administrasi yang lebih kecil, yaitu 0,27% dari uang pinjaman. Sedangkan kekurangan dari pengadaian syariah, kekurangan yang dapat dimiliki oleh pengadaian syariah itu masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Selanjutnya itu ciri-ciri pengadaian. Yang pertama itu nasabah yang dapat memperoleh sejumlah dana dengan cara menggadaikan barang berharga yang ia miliki. Yang kedua itu besar kecilnya dana yang akan diberikan tergantung pada nilai barang berharga yang digadaikannya. Yang ketiga itu barang yang akan digadaikan dapat diambil kembali oleh nasabah jika nasabah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang terakhir itu pengadaian juga memperoleh keuntungan dari sistem pengadaian yang berlaku. Terus ada juga kekurangan dan kelebihan dari pengadaian itu sendiri. Yang pertama itu kekurangan pengadaian, yang dimana itu yang pertama harus adanya sebuah jaminan untuk mendapatkan uang. Yang kedua uang yang didapatkan cenderung jauh lebih rendah dari harga barang sebenarnya. Yang ketiga itu barang yang akan digadaikan harus diserahkan kepada pengadai sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan
Yang terakhir itu jumlah uang yang dapat diberikan sangat terbatas. Sedangkan kelebihan dari pengadaian itu sendiri, yang pertama itu waktu yang diperlukan untuk bisa mendapatkan uang itu relatif singkat, prosedur yang sangat sederhana, nasabah yang diberikan kebebasan dalam penggunaan uang yang didapatkan. Terus yang keempat, tidak perlu membuka rekening seperti pada tabungan atau deposito. Yang kelima, banyak barang yang dapat dijadikan sebagai suatu jaminan. Yang terakhir itu, jangka waktu dapat juga diperpanjang jika bunga sudah dibayar. Baiklah, itulah materi tentang pengadaian yang saya jelaskan tadi. Semoga kita semua memperoleh ilmu dan dapat menyebarkan ilmu yang kita dapat. Semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.